Oke, selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Hari ini coba saya ingin membahas tentang beberapa hal mengenai miskonsepsi. Ini yang sering kita baca dan juga kita dengar ya Bapak Ibu. Di mana kita perlu mengenali beberapa fakta-fakta tentang pengelolaan kinerja platform Merdeka Mengajar. Eee, Miskonsepsi pertama yang beredar nih Bapak Ibu ya, miskonsepsi pertama yang beredar, mengenai banyak guru beranggapan bahwa komunitas belajar dalam sekolah sebagai pemenuhan RHK. RHK ini perlu penekanan, harus terdaftar di PMM atau Platform Merdeka Mengajar untuk bisa mengeluarkan sertifikat. Apakah demikian? Nah, coba kita ke bagian berikutnya. Ini mengenai fakta Bapak Ibu. Faktanya padahal ini faktanya adalah komunitas belajar dalam satuan pendidikan tidak harus terdaftar di platform Merdeka Mengajar. Oke, fix nih Bapak Ibu ya. Ternyata komunitas belajar kita baik di sekolah ataupun antar guru antar sekolah ataupun yang di lingkup yang lebih luas lagi tidak harus terdaftar di platform Merdeka Mengajar. Oke, ini fix nih berarti jangan sampai ada miskonsepsi lagi bahwa oh ternyata Kombel itu harus terdaftar di PMM, terdaftar di PMM sehingga bisa mengeluarkan sertifikat dan sah nih bukti dukung untuk RHK ini sah jadinya. Oh tidak demikian Bapak Ibu. Kombel dalam satuan pendidikan tidak harus terdaftar di PMM. Jadi Kombel ini kan ada untuk mendorong budaya belajar antar guru sehingga komunitas belajar dalam satuan pendidikan perlu diberikan keleluasaan. Jadi jangan sampai terikat hanya fokus pada PMM. Jadi tidak Bapak Ibu. Silakan meskipun Kombel itu tidak terdaftar di PMM tapi silakan dibentuk. Tetapi perlu diingat bahwa untuk membentuk Kombel perlu disetujui oleh misalnya kepala sekolah atau perlu diketahui ya perlu diketahui oleh kepala sekolah kita ataukah ingin Kombel itu lebih di lingkup yang lebih luas maka mungkin bisa saja Bapak Ibu melaporkannya pada dinas pendidikan atau instansi terkait sehingga komunitas belajar itu eksistensinya bisa dipantau dan diketahui oleh pejabat-pejabat yang berwenang atau pihak-pihak yang berwenang. Jadi fix bahwa komunitas belajar dalam satuan pendidikan tidak harus terdaftar di PMM Bapak Ibu. Oke, berikutnya miskonsepsi yang berikut Bapak Ibu yakni komunitas belajar dalam sekolah harus menjadwalkan webinar di PMM. Apakah demikian? Wajibkah harus didaftarkan di PMM webinarnya? Kita lihat faktanya. Oke. Ya, kegiatan komunitas belajar dalam satuan pendidikan tidak diwajibkan dilakukan melalui webinar di PMM Bapak Ibu. Jadi tidak diwajibkan melakukan webinar di PMM. Oke, kita lihat penjelasannya. Oke. Webinar komunitas belajar di PMM merupakan kegiatan opsional. Ini hanya opsi pilihan apakah mau melakukan webinar ataukah mau melakukannya dengan mode yang lain. Silahkan Bapak Ibu. Jadi tidak harus dengan mendaftarkan webinar di PMM. Kan Kombel ini bisa melakukan kegiatan luring, tidak perlu juga terdaftar di PMM. Jadi silahkan kegiatan lain di luar PMM sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan pengurus. Jadi silakan pengurusnya, penggeraknya menyepakati kegiatan, apakah mau daring, luring, mau didaftarkan di PMM ataupun tidak. Silakan intinya komunitas belajar itu ada dan melakukan kegiatan dan dengan kesepakatan pengurus dan disarankan berkonsultasi bersama kepala sekolah. Oke, jika terjadi di sekolah ya berkonsultasi dengan kepala sekolah atau mungkin kegiatannya itu melibatkan para guru atau rekan-rekan pengajar di lingkup yang lebih luas, maka silakan berkonsultasi dengan pihak-pihak yang terkait seperti kepala bidang atau ke urusan atau ke kepala dinas silakan untuk dikonsultasikan Bapak Ibu.
Oke Bapak Ibu, mari kita beranjak pada miskonsepsi yang beredar berikutnya, yakni semua guru dan kepala sekolah bisa menjadi penelaah aksi nyata. Ini berhati-hati nih bagi Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu kepala sekolah yang RHK kemarin memilih penelaah aksi nyata. Kita lihat faktanya Bapak Ibu. Ini dia. Tidak semua guru dan atau kepala sekolah dapat atau harus menjadi penelaah aksi nyata. Oke, ya, fix ya. Tidak semua guru dan atau kepala sekolah dapat atau harus menjadi penelaah aksi nyata. Oke, mengapa demikian? Karena hanya mereka yang berminat dan lulus rekrutmen yang dapat menjadi penelaah aksi nyata sehingga memilih jenis pengembangan kompetensi tersebut. Lalu bagaimana proses rekrutmennya? Proses rekrutmennya melalui platform Merdeka Mengajar ya Bapak Ibu ya. Jadi ini fix bahwa tidak semua kita baik guru maupun kepala sekolah itu dapat atau harus menjadi penelaah aksi nyata. Hanya orang-orang tertentu yang berminat dan juga lulus rekrutmen, Bapak Ibu. Oke. Kita beranjak untuk miskonsepsi yang berikut Bapak Ibu terkait dengan tanda tangan sertifikat kombel sekolah harus ditandatangani pengawas. Apakah demikian Bapak Ibu? Kita lihat. Oke, faktanya adalah jika komunitas belajar dalam satuan pendidikan akan menyelenggarakan kegiatan, pembuktian kegiatan tidak harus berupa sertifikat, melainkan dapat berupa bukti lain selama disetujui kepala sekolah. Artinya artinya begini Bapak Ibu, sertifikat kombel ini apakah harus ditandatangani pengawas? Ini sertifikat kombel di sekolah ya. Ini sertifikat kegiatan maksudnya, sertifikat kegiatan kombel di sekolah itu apakah harus ditandatangani pengawas? Sebaiknya ditandatangani pengawas. Sebaiknya ditandatangani pengawas. Tetapi bagaimana jika sertifikat itu digantikan? Apakah bisa? Bisa Bapak Ibu. Jika komunitas belajar dalam satuan pendidikan akan menyelenggarakan kegiatan, pembuktian kegiatan tidak harus berupa sertifikat, melainkan dapat berupa bukti lain selama disetujui kepala sekolah. Jadi silakan untuk misalnya, aduh sertifikat saya cari ibu pengawas kok susah, jadi mungkin karena sulit menemui pengawas sehingga tidak mendapatkan tanda tangan dari pengawas, maka silakan didiskusikan dengan kepala sekolah. Jika mendapatkan persetujuan dari kepala sekolah, maka kita bisa menggantikannya dengan pembuktian kegiatan yang lain. Misalkan saja membuat laporan pengembangan diri setelah kegiatan atau membuat catatan refleksi setelah kegiatan. Silakan, intinya disetujui oleh kepala sekolah dan pada dasarnya pembuktian tersebut membuktikan bahwa kita benar-benar melakukan kegiatan atau mengikuti kegiatan kombel tersebut, Bapak Ibu. Oke. Oke Bapak Ibu, kita ke miskonsepsi yang terakhir Bapak Ibu, mengenai guru melupakan tugasnya untuk mengajar karena disibukkan dengan berbagai kesibukan administrasi dengan adanya pengelolaan kinerja di PMM. Apakah pengelolaan kinerja ini benar-benar memberatkan, membebani para guru? Kita lihat faktanya. Ini kita lihat faktanya Bapak Ibu ya. Pengelolaan kinerja di PMM justru mengurangi beban administrasi guru dan kepala sekolah. Karena apa? Karena satu, perencanaan lebih fokus, sederhana dan mudah. Pengalaman kemarin coba Bapak Ibu, ketika membuat perencanaan untuk observasi, apakah sulit ataukah rumit? Ketika memilih ya, ketika membuat RHK, apakah sulit ataukah rumit? Kan tidak sulit-sulit juga kan Bapak Ibu, tinggal masuk ke PMM di pengelolaan kinerja lalu memilih dimensi indikatornya mana, selanjutnya kita memilih RHK yang harus menggenapi 32 poin untuk pengembangan kompetensi, dan juga kita memilih tugas-tugas tambahan mana yang sesuai, dan juga
dokumen akuntabilitas yang rutin, yakni KUSP dan juga kehadiran kita di kelas. Itu kan merupakan dokumen akuntabilitas yang memang rutin kita lakukan dalam kegiatan keseharian kita sebagai seorang pendidik. Jadi menurut saya sih ya tidak terlalu rumit karena cukup mudah, kita difasilitasi. Lalu yang ketiga, penilaian berfokus pada peningkatan kinerja melalui praktik kinerja dan pemenuhan sasaran perilaku kerja. Jadi yang dinilai adalah praktik kinerja kita dan pemenuhan sasaran perilaku kerja, dan ini sangat objektif. Ini sangat objektif sekali Bapak Ibu. Sehingga kepala sekolah mampu mengetahui guru mana sih yang kinerjanya baik, guru mana sih kinerjanya belum, mana sih yang perlu ditingkatkan, dan ini sangat objektif menurut saya. Oke Bapak Ibu, ini merupakan beberapa bagian dari miskonsepsi yang selama ini mungkin kita merasakan, aduh kenapa harus begini, kok jadi berat sekali. Sehingga ini Bapak Ibu bisa mengaksesnya di platform Merdeka Mengajar, lalu dicari di bagian kenali faktanya ya. Ini di bagian paling awal di PMM. Coba saya tunjukkan di bagian awal di PMM. Oke, jika sudah masuk maka di tampilan awal di sini ada tulisan cek di sini. Bapak Ibu silakan beralih untuk memilih di halaman ketiga ya, di bagian ketiga. Oke, apa benar komunitas belajar harus terdaftar di PMM agar bisa memberikan sertifikat? Tagar kenali faktanya. Silakan diklik di sana lalu dibaca dan dicari referensi yang mungkin bisa mencerahkan kita ya Bapak Ibu ya. Sehingga kita tidak merasa bahwa ini pengelolaan kinerja itu bukan hal yang berat, tapi pengelolaan kinerja itu sebagai salah satu upaya dari pemerintah untuk memfasilitasi para guru biar lebih mudah untuk melakukan pengukuran kinerjanya. Kita pun tahu kinerja kita, kepala sekolah malah akan lebih puas karena dengan kinerja yang baik dari semua guru, otomatis dengan sendirinya akan meningkatkan mutu pendidikan kita di satuan pendidikan masing-masing. Oke, salam hormat, terima kasih.